Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adi Brilian Muhammad dari kelompok 2 akan melakukan presentasi terkait mata kuliah audit yang diampu oleh Bapak Wawat Sutanto. Kisah tragis Crazy Eddie. Ketika keberhasilan berubah menjadi skandal, Crazy Eddie Incorporation adalah kisah menarik tentang sebuah perusahaan elektronik konsumen yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di era 1980-an. Hanya untuk hancur karena penipuan akuntansi yang luas. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, akuntabilitas, dan peran audit dalam menjaga integritas keuangan. 1969. Edi antar seorang pemuda putus sekolah memulai perjalanan bisnisnya dengan membuka toko elektronik kecil di New York City dengan tekad dan visi yang kuat. Toko tersebut menjadi awal dari sebuah kerajaan elektronik yang akan datang. 1970-an, Crazy Eddie menunjukkan perkembangan yang signifikan dan popularitasnya meningkat dengan cepat. Strategi pemasaran yang agresif dan pendekatan penjualan yang unik menarik pelanggan dan membangun basis pelanggan yang loyal. Crazy Eddie mengalami periode pertumbuhan eksponensial yang dikenal dengan kepribadiannya yang flamboyan. Memimpin perusahaan melalui ekspansi agresif membuka banyak toko baru di seluruh wilayah New York dan sekitarnya. Perusahaan ini menjadi fenomena dengan strategi pemasaran yang inovatif dan branding yang kuat. 1987, pada tahun 1987, Crazy Eddie mencapai puncak kesuksesannya. Perusahaan telah memiliki jaringan 43 toko retail, mencapai penjualan lebih dari 350 juta dan sahamnya diperdagangkan dengan nilai pasar kolektif 600 juta. Kisah sukses Eddie antar seolah tak terhentikan. Ekspansi agresif dan masalah keuangan. Rencana ekspansi ambisius. Pada tahun 1983, Eddie Antar memiliki ambisi besar untuk memperluas bisnis Crazy Eddie. Ia memutuskan untuk menjual saham perusahaan untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan untuk membiayai program ekspansi agresifnya. Tujuan Antar adalah untuk membangun jaringan toko yang lebih luas dan meningkatkan pangsa pasarnya di industri elektronik konsumen yang sedang berkembang pesat. Masalah dalam catatan keuangan, namun rencana ekspansi ini terhambat oleh masalah yang tidak terduga. Saat perusahaan mempersiapkan penawaran umum IPO, firma penjamin emisi yang ditugaskan untuk memasarkan saham tersebut menemukan bahwa catatan keuangan Crazy Eddie berantakan. Masalah yang ditemukan termasuk transaksi pihak terkait ekstensif, pinjaman tanpa bunga kepada karyawan, dan investasi spekulatif yang tidak terkait dengan bisnis utama perusahaan. Tantangan yang dihadapi Crazy Eddie pada akhir tahun 1980. Perubahan pasar elektronik konsumen. Pada akhir 1980-an, industri elektronik konsumen memasuki fase pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang melambat dan persaingan yang meningkat di pasar retail menciptakan tekanan besar bagi Crazy Eddie, terutama di area metropolitan seperti New York City, tempat basis pelanggan mereka berada. Perubahan kepemimpinan internal. Pada akhir 1986, Eddie Antar yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang agresif mengundurkan diri sebagai presiden perusahaan. Kepergiannya dari posisi operasional utama dapat diartikan sebagai tanda awal dari masalah internal yang lebih besar dalam perusahaan. Meskipun ia tetap menjabat sebagai ketua dewan direksi, ketidakhadirannya dalam manajemen harian mungkin telah menciptakan ketidakstabilan dan keraguan di dalam perusahaan. Kejenuhan pasar retail. Perubahan pasar elektronik konsumen yang terjadi pada akhir 1980-an juga berdampak pada persaingan dalam industri retail. Meningkatnya jumlah pengecer elektronik menciptakan persaingan yang ketat dan Crazy Eddie menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Penurunan Crazy Eddie awal 1987. Hasil operasi yang buruk dilaporkan untuk kuartal 4 tahun fiskal 1987 yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam harga saham Crazy Eddie. Penurunan ini menjadi tanda awal dari masalah keuangan yang mendalam yang dihadapi perusahaan. November 1987, sebuah kelompok pengambil alihan yang dipimpin oleh dua pemodal terkemuka mengambil alih kendali Crazy Eddie. Pengambil alihan ini merupakan puncak dari krisis keuangan yang dihadapi perusahaan dan menandai awal dari akhir era Crazy Eddie. Pengungkapan kekurangan inventaris. Pengambil alihan tersebut mengungkap kekurangan inventaris sebesar 65 juta US dollar, jumlah yang secara signifikan melebihi total keuntungan yang dilaporkan oleh Crazy Eddie. Sejak IPO pada 1984, pengungkapan ini menjadi pukulan telak bagi perusahaan dan melemahkan kepercayaan investor dan kreditor. Taktik penipuan akuntansi Eddie antara lain overstatement persediaan.
Antar memerintahkan bawahannya untuk melebih-lebihkan persediaan secara sistematis mulai dari 2 juta dolar dalam 6 bulan pertama setelah IPO hingga 9 juta pada akhir tahun berikutnya. Mereka bahkan membuat lembar penghitungan persediaan untuk barang yang tidak ada, memperlihatkan manipulasi yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Manipulasi inventaris. Pada akhir 1980-an, saat kondisi keuangan Crazy Eddy memburuk, Antar menginstruksikan karyawannya untuk memasukkan barang konsinyasi dan barang yang akan dikembalikan ke pemasok ke dalam inventaris. Tindakan ini membuat laporan persediaan perusahaan tampak lebih kuat daripada kenyataannya. Understatement hutang. Selain melebih-lebihkan aset, Antar juga mengurangi kewajiban perusahaan. Nota debit palsu dibuat dan dimasukkan ke dalam catatan akuntansi untuk mengurangi akun hutang sebesar 3 juta dolar. Tindakan ini menyembunyikan beban keuangan yang sebenarnya ditanggung oleh Crazy Eddy. Transshipping. Antar juga menginstruksikan karyawannya untuk mencatat transaksi transshipping terpilih sebagai penjualan eceran di toko-toko individual. Ini melibatkan pengiriman barang antar toko yang kemudian dicatat sebagai penjualan untuk meningkatkan angka penjualan. Pergantian firma audit Crazy Eddy. Manhurtman. Manhurtman awalnya ditunjuk sebagai firma audit Crazy Eddy, namun pada pertengahan tahun 1980-an, Pete Marwich mengambil alih peran tersebut setelah merger dengan Manhurtman. Pergantian ini mungkin menunjukkan potensi masalah yang dihadapi oleh Manhurtman dalam menilai catatan keuangan Crazy Eddy atau perubahan dalam fokus strategis Pete Marwich. Pete Marwich menjabat sebagai firma audit selama beberapa tahun. Tetapi mereka digantikan oleh Touch Roche pada 1987 setelah pengambil alihan Crazy Eddy oleh sebuah kelompok investor. Pergantian ini mungkin mencerminkan ketidakpercayaan baru terhadap Pete Marwich oleh investor atau perubahan dalam strategi audit yang diinginkan oleh kelompok investor baru. Touch Roche menjadi firma audit terakhir Crazy Eddy sebelum perusahaan mengajukan kebangkrutan. Pergantian berulang dalam firma audit dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan firma sebelumnya untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan akuntansi atau kemampuan mereka untuk mempertahankan independensinya dalam proses audit. Sebentar, maaf. Kegagalan auditor dalam menyelidiki aktivitas mencurigakan. Kegagalan menemukan overstatement persediaan. Auditor tidak menunjukkan kecurigaan yang cukup terhadap metode pencatatan persediaan Crazy Eddy, meskipun ada bukti yang menunjukkan kemungkinan manipulasi. Auditor gagal menyelidiki secara mendalam. Mereka seharusnya melakukan penghitungan persediaan fisik secara independen, menganalisis data penjualan dan persediaan, serta memeriksa dokumen yang mendukung laporan persediaan. Auditor juga gagal memahami bahwa pencatatan persediaan yang berlebihan mungkin dilakukan untuk menyembunyikan kekurangan keuangan lainnya. Mereka tidak mengajukan pertanyaan kritis tentang metode pencatatan persediaan dan tidak mencari bukti pendukung untuk validitas data yang diberikan oleh manajemen Crazy Eddy. Kegagalan menemukan understatement hutang. Auditor tidak menyelidiki dengan cermat transaksi keuangan Crazy Eddy untuk memastikan bahwa semua kewajiban dicatat secara akurat. Mereka seharusnya meninjau nota debit yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memverifikasi bahwa nota debit tersebut merupakan transaksi yang sah. Mereka juga seharusnya menyelidiki sumber dana yang digunakan untuk mendanai transaksi tersebut dan memastikan bahwa tidak ada dana yang tidak dipertanggungjawabkan. Auditor juga seharusnya menyelidiki mengapa rasio hutang terhadap ekuitas Crazy Eddy sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan elektronik konsumen lainnya. Mereka seharusnya menanyakan manajemen tentang strategi penganggaran dan manajemen hutang serta mencari bukti pendukung untuk validitas data yang diberikan oleh manajemen. Kegagalan menyelidiki dokumen yang hilang atau rusak. Auditor tidak menunjukkan ketekunan yang cukup dalam menyelidiki dokumen yang hilang atau rusak. Mereka seharusnya menanyakan kepada manajemen mengapa dokumen tersebut hilang atau rusak dan menyelidiki apakah kehilangan atau kerusakan dokumen tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan aktivitas penipuan. Mereka juga seharusnya meninjau semua dokumen yang tersedia untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen yang sengaja disembunyikan dari audit. Auditor juga seharusnya menyelidiki apakah ada upaya untuk menghancurkan dokumen yang dicurigai berisi informasi yang tidak sah. Mereka seharusnya meninjau catatan penyimpanan dokumen perusahaan dan mencari bukti bahwa dokumen yang dicurigai telah dihancurkan. Juni 1989, Crazy Eddy mengajukan kebangkrutan setelah kehilangan batas kreditnya. Antar menjadi terdakwa dalam beberapa tuntutan hukum termasuk gugatan perdata oleh SEC dan dakwaan pidana oleh Jaksa Wilayah Amerika Serikat. Januari 1990, seorang hakim federal memerintahkan Antar untuk memulangkan 52 juta yang ditransfer ke rekening bank luar negeri pada 1987.
Februari 1990, polisi federal mulai mencari Antar setelah ia gagal hadir di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dana yang ditransfer ke rekening bank luar negeri. 1990 sampai 1992, Antar menjadi buronan menghindari otoritas federal meskipun ada laporan penampakannya di Brooklyn, Amerika Selatan dan Yerusalem. Juni 1992, Eddie Antar ditangkap oleh polisi Israel di Tel Aviv. Setelah 2 tahun menjadi buronan, ia menyamar sebagai warga negara Israel bernama David Jacob Levi Cohen. Juni 1992, setelah 2 tahun menjadi buronan, Eddie Antar akhirnya ditangkap oleh polisi Israel di Tel Aviv. Dia telah menyamar sebagai warga negara Israel bernama David Jacob Levi Cohen, mencoba menghilang dari kejaran hukum. Desember 1992, setelah penangkapannya, kesepakatan ekstradisi dicapai antar Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan otoritas Israel, memastikan Antar akan dibawa kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi persidangan. Juli 1993, setelah ekstradisi ke Amerika Serikat, Antar diadili dan dihukum atas 17 tuduhan penipuan keuangan, termasuk pemerasan, konspirasi, dan penipuan surat yang menunjukkan skala besar penipuan yang dilakukan. Mei 1994, Antar dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara federal dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar 121 juta kepada mantan pemegang saham dan kreditor yang merupakan hukuman berat atas kejahatannya. April 1995, dalam perkembangan yang mengejutkan, pengadilan banding federal membatalkan 17 tuduhan penipuan yang dijatuhkan kepada Antar, yang menghadirkan pertanyaan tentang proses hukum dan keadilan dalam kasus ini. Mei 1996, pengacara Antar dan Jaksa Federal mengatur perjanjian tawar-menawar pembelaan untuk menyelesaikan tuduhan yang belum dituntaskan terhadapnya. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Antar mengaku bersalah atas satu tuduhan federal pemerasan dan mengakui secara terbuka, untuk pertama kalinya, bahwa ia telah menipu investor dengan memanipulasi catatan akuntansi perusahaannya. Januari 1997, menerima pengurangan hukuman atas waktu yang telah dihabiskan di penjara. Akibatnya, ia hanya diharuskan menjalani hukuman 2 tahun dari hukuman penjara 7 tahun. Hingga saat ini lebih dari 60 juta US dollar telah berhasil disita dari Antar, termasuk dana yang ditemukan di rekening bank di Israel, Inggris Raya, Swiss, dan Liechtenstein. Otoritas federal yakin mereka mungkin dapat memperoleh dana tambahan yang masih disembunyikan di rekening bank rahasia di seluruh dunia. Otoritas ini memperkirakan bahwa Antar mungkin memiliki sebanyak 10 juta dolar yang disembunyikan di rekening bank asing. Pada bulan Maret 1993, penyelesaian senilai 42 juta US dollar diumumkan untuk puluhan tuntutan hukum yang diajukan terhadap Crazy Eddie. Meskipun kontribusi dari berbagai terdakwa terhadap penyelesaian tersebut tidak diungkapkan, di antara para terdakwa tersebut adalah Pete Markowitz dan firma akuntansi lokal yang digunakan oleh Crazy Eddie sebelum perusahaan tersebut go public. Kasus Crazy Eddie ketika keberhasilan merubah menjadi kejahatan. Kisah Crazy Eddie merupakan contoh klasik bagaimana keberhasilan bisnis yang gemilang bisa tercoreng oleh kejahatan. Kisah ini melibatkan penipuan yang rumit, manipulasi akuntansi, dan penggelapan dana yang akhirnya membuat perusahaan itu jatuh dan pemiliknya dihukum. Analisis rasio keuangan Crazy Eddie. Hitung rasio utama dan ukuran keuangan lainnya Crazy Eddie selama periode 1984 sampai 1987. Identifikasi dan jelaskan secara singkat tanda-tanda bahaya dalam laporan keuangan Crazy Eddie yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko audit yang lebih tinggi dari biasanya. Sebagaimana tabel yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Di mana rasio utama current ratio memiliki kenaikan signifikan dalam persediaan, quick ratio, debt ratio, inventory turnover, return on equity, dan gross profit margin sebagaimana tabel di sebelah, yang ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda adanya kenaikan signifikan dalam persediaan, penurunan inventory turnover, penurunan cash flow, kenaikan total aset yang signifikan, dan penurunan profitabilitas. Analisis rasio keuangan Crazy Eddie. Persediaan yang overstate menyebabkan perhitungan current ratio dan debt ratio tidak akurat, yang mencerminkan posisi keuangan yang lebih baik daripada kenyataannya. Inventory turnover. Penurunan inventory turnover menunjukkan penurunan permintaan dan persediaan yang tidak terjual cepat, yang mengindikasikan masalah dalam pengelolaan persediaan. Cash flow. Penurunan cash flow menunjukkan kekurangan likuiditas, mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Profitabilitas. Penurunan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja yang mengindikasikan masalah dalam efisiensi operasi dan manajemen. Standar audit 200 tujuan dan prinsip umum audit laporan keuangan. Skeptisme profesional. Auditor harus bersikap skeptis terhadap informasi yang disediakan oleh klien, terutama saat terdapat tanda-tanda bahaya red flags yang mengisyaratkan potensi kecurangan. Resiko salah saji material. Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi resiko salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Salah saji material dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Keterkaitan dengan kasus Crazy Eddy. Auditor Crazy Eddy seharusnya menggunakan skeptisme profesional terhadap laporan keuangan yang menunjukkan penggelembungan persediaan dan manipulasi akun hutang. Mengabaikan tanda-tanda bahaya dalam kasus ini melanggar prinsip dasar skeptisisme. Standar auditing 240, tanggung jawab auditor terkait kecurangan. Auditor wajib menilai risiko kecurangan yang dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Pencarian proaktif. Auditor harus secara proaktif mencari dan mengevaluasi indikasi kecurangan, tidak hanya mengandalkan informasi yang disediakan klien. Keterkaitan dengan kasus Crazy Eddy. Dalam kasus ini, auditor gagal mengidentifikasi kecurangan yang signifikan seperti manipulasi persediaan dan pengurangan hutang yang mengindikasikan kegagalan dalam menerapkan standar ini. SA 315, memahami entitas dan lingkungannya, memahami bisnis klien. Auditor harus memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis klien, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, dan pengendalian internal. Industri yang relevan. Memahami dinamika industri di mana klien beroperasi seperti tren persaingan, risiko industri, dan peraturan yang berlaku. Identifikasi area risiko. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengidentifikasi area risiko yang berpotensi menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. SA 500, bukti audit. Prinsip umum. Auditor bertanggung jawab mengumpulkan bukti audit yang cukup sebagai dasar untuk menyusun opini audit. Keterkaitan dengan Crazy Eddy. Auditor Crazy Eddy gagal dalam memenuhi standar ini dengan kekurangan bukti terkait persediaan dan penjualan. Ini mengindikasikan ketidakcukupan prosedur audit. Prosedur yang tepat, uji fisik dan konfirmasi independen yang lebih ketat atas persediaan seharusnya dilakukan untuk memverifikasi keakuratan data. SA 330, tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai. Prinsip umum, auditor harus merancang dan menjalankan prosedur audit yang tepat berdasarkan risiko yang diidentifikasi. Keterkaitan dengan kasus Crazy Eddy, auditor harus mengkaji lebih dalam laporan keuangan jika terdapat risiko kecurangan dan manajemen didominasi oleh pihak terkait. Prosedur audit Crazy Eddy tidak memadai untuk menghadapi risiko yang ada. SA 260, komunikasi dengan pihak tata kelola. Prinsip umum, auditor wajib menginformasikan temuan signifikan kepada manajemen dan pihak tata kelola. Keterkaitan dengan kasus Crazy Eddy, auditor seharusnya melaporkan tanda-tanda kecurangan kepada dewan direksi yang independen. Pentingnya independensi. Struktur manajemen Crazy Eddy didominasi keluarga sehingga komunikasi yang efektif dengan pihak tata kelola sangat penting. SA 260, standar independensi. 1. Prinsip umum, auditor wajib menjaga independensi dalam kenyataan dan penampilan. Konflik kepentingan. Beberapa akuntan Crazy Eddy berasal dari firma audit yang sama mengaburkan independensi. 3. Pentingnya independensi. Independensi mencegah bias dan konflik dalam proses audit. Question number 2. Prosedur audit khusus yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi dan memastikan adanya tindakan kecurangan dan ketidakberesan akuntansi yang dilakukan oleh personil dalam Crazy Eddy. Mendeteksi penipuan melalui penghitungan inventaris fisik. Auditor harus melakukan penghitungan inventaris fisik untuk membandingkan dengan catatan perusahaan. Ini membantu mengidentifikasi potensi penipuan seperti overstatement inventaris. Prosedur analitis. Prosedur analitis dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam saldo inventaris, misalnya membandingkan rasio perputaran inventaris dengan tahun sebelumnya yang dapat menunjukkan potensi penipuan. Membuat memo debit palsu untuk hutang. Membuat memo debit palsu. Penipu dapat membuat memo debit palsu untuk mengurangi saldo hutang. Memo debit palsu ini dapat dibuat dengan menggunakan nomor faktur yang tidak valid atau dengan memalsukan tanda tangan. Memalsukan tanda tangan. Penipu dapat memalsukan tanda tangan pada memo debit untuk membuat dokumen yang tampak sah. Ini dapat dilakukan dengan meniru tanda tangan orang lain atau dengan menggunakan perangkat lunak untuk membuat tanda tangan palsu. Menganalisis transshipping. Pertanyaan kepada karyawan. Auditor harus mengajukan pertanyaan kepada karyawan tentang praktik transshipping termasuk tujuan dan prosesnya. Pengamatan langsung. Auditor harus mengamati aktivitas transshipping dan operasi retail untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh karyawan. Pemeriksaan dokumen. Auditor harus memeriksa dokumen dan laporan terkait transshipping seperti faktur, nota pengiriman, dan laporan penjualan.
tinjau kontrak. Auditor harus meninjau kontrak antara perusahaan dan pemasok dan pabrik utamanya untuk memahami pengaturan transshipping. Merekam penerima barang di akhir tahun. Tujuan penipuan. Praktik ini bertujuan menyembunyikan kekurangan inventaris dan menipu auditor. Verifikasi catatan. Auditor harus memverifikasi catatan departemen pembelian dengan catatan inventaris. Penelusuran transaksi. Auditor harus menelusuri transaksi dari dokumen sumber dan jurnal ke akun inventaris. Mencegah manipulasi inventaris akhir tahun. Penghitungan inventaris fisik. Auditor harus melakukan penghitungan inventaris fisik dan membandingkan hasilnya dengan catatan perusahaan. Verifikasi keakuratan. Auditor harus memverifikasi bahwa penghitungan fisik akurat dan lengkap termasuk semua item inventaris. Perbandingan saldo. Auditor harus membandingkan saldo inventaris yang dicatat dengan hasil audit untuk mengidentifikasi potensi manipulasi. Teknik investigasi untuk deteksi penipuan. Analisis data. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi pola dan anomali yang tidak biasa dalam data keuangan yang dapat menunjukkan potensi penipuan. Pemeriksaan anomali. Auditor harus memeriksa anomali dan tren yang tidak biasa dalam laporan keuangan seperti perubahan yang tiba-tiba dalam pendapatan atau biaya. Wawancara. Wawancara dengan karyawan kunci dan pihak terkait dapat membantu mengumpulkan informasi penting dan mengklarifikasi transaksi yang mencurigakan. Question number 3. Retail konsumen industri elektronik sedang mengalami perubahan yang dramatis dan cepat sepanjang 1980. Diskusikan bagaimana perubahan dalam audit industri klien untuk mempengaruhi keputusan perencanaan audit. Hubungkan diskusi dengan Crazy Eddie. Tahapan yang sangat penting dalam setiap audit adalah perencanaan. Perencanaan audit merupakan aspek fundamental dalam proses audit. Tanpa perencanaan yang matang, terstruktur audit dapat menjadi tidak efisien, tidak efektif, berpotensi melewatkan kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Standar audit menekankan pentingnya perencanaan yang menyeluruh, mencakup strategi pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sikap skeptif profesional dalam perencanaan audit. Integritas manajemen. Auditor harus bersikap skeptis terhadap integritas manajemen, khususnya dalam kasus seperti skandal Crazy Eddie. Sikap ini mengharuskan auditor untuk menyelidiki lebih dalam mengenai perilaku dan tindakan manajemen serta melakukan verifikasi atas informasi yang diberikan oleh manajemen. Yang kedua, kekeliruan dan ketidakberesan, dan yang ketiga adalah tindakan melawan hukum. Merencanakan audit dengan memperhatikan resiko audit dan materialitas. Resiko audit adalah kemungkinan bahwa auditor gagal mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai resiko audit yang signifikan serta merancang prosedur audit yang sesuai dengan untuk mengatasinya. Materialitas mengacu pada jumlah kesalahan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Auditor harus menentukan tingkat materialitas yang sesuai untuk audit dan merancang prosedur audit untuk memastikan bahwa kesalahan material terdeteksi. Peran standar audit dalam perencanaan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat lingkup dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam merencanakan audit dan merancang prosedur audit, mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Question number 4. Jelaskan apa yang tersirat pada istilah lowballing pada konteks audit. Bagaimana bisa praktik ini berpotensi mempengaruhi kualitas dari jasa audit independen. Auditor berada dalam bisnis dalam menyediakan jasa atestasi laporan keuangan kepada kliennya. Lowballing adalah praktik penetapan fee di bawah atau sama dengan biaya audit untuk mendapatkan klien baru. Dapat melanggar pasal mengenai independensi dan dalam kode etik profesional. Dalam konteks audit, lowballing sangat tidak etis dan telah melanggar prinsip etika seorang auditor. Efek yang ditimbulkan adalah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut sangat jelek dan tentu saja tidak independen karena mendapatkan pengaruh dari klien atau perusahaan, sehingga akan merugikan pihak lain, terutama para pengguna laporan keuangan yang diterbitkan karena mengandung salah saji material dan telah melakukan pembohongan publik. Meskipun tampak menguntungkan untuk klien, lowballing bisa menimbulkan beberapa risiko seperti kualitas audit yang menurun, konflik kepentingan, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, meskipun lowballing mungkin menarik bagi klien dalam jangka pendek, dampaknya bisa merugikan baik untuk auditor maupun klien sendiri dalam jangka panjang. Praktik lowballing dapat mempengaruhi kualitas jasa audit independen dengan beberapa cara. Yang pertama, pengurangan sumber daya, fokus pada volume, tekanan untuk mengurangi biaya, ketergantungan pada teknologi, ketidakpuasan klien, dan 6, resiko keputusan yang tidak independen. Dengan semua faktor ini, praktik lowballing berpotensi merusak keandalan dan kredibilitas jasa audit independen yang sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik.
Standar audit seksi 150 berbunyi dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Pertanyaan nomor 5. Asumsikan bahwa Anda adalah anggota dari tim audit Crazy Eddy pada 1986. Anda telah ditugaskan untuk menguji prosedur cut-off persediaan klien dalam akhir tahun. Anda memilih 30 invoice yang dimasukkan pada catatan akuntansi yang paling dekat dengan akhir tahun, 15 pada beberapa hari sebelum akhir tahun fiskal klien dan 15 pada awal tahun. Asumsikan bahwa personel klien tidak dapat menempatkan 10 dari invoice tersebut. Tugas apa yang harus dilakukan yang nantinya paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini dan mengapa? Jawabannya adalah auditor perlu melakukan pengujian substantif pada tanggal interim sebelum untuk mengidentifikasi adanya kejadian atau peristiwa yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak klien. Pengujian substantif atas transaksi, prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau kelalaian dan jumlah nilai uang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Tujuan menentukan apakah setiap transaksi akuntansi klien sudah diotorisasi dengan tepat, dicatat serta diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan dibukukan dalam buku besar tambahan atau buku besar dengan benar pula. Pengujian atas rincian saldo, memusatkan pada saldo akhir buku untuk neraca maupun laba rugi. Prosedur-prosedur pengujian yang dapat dilakukan auditor adalah pencocokan ke dokumen pendukung atau menelusuri data transaksi dari dokumen dasar. Pertanyaan nomor 6. Haruskah perusahaan diizinkan untuk mempekerjakan individu yang secara formal disediakan oleh auditor independen mereka? Diskusikan pro kontra dari praktek ini. Perusahaan dapat saja mempekerjakan auditor intern dalam membantu pelaksanaan tugas audit, karena auditor tentu saja sangat dibutuhkan peran auditor intern untuk menjelaskan aktivitas audit yang telah dijalankan selama ini kepada perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa selama auditor tersebut tetap dapat mempertahankan independensinya sebagai auditor dan tidak terpengaruh dengan manajemen, namun jika auditor merasa akan dirugikan dengan auditor intern tersebut, maka sebaiknya dia memutuskan untuk tidak mempekerjakan auditor itu dalam pekerjaan audit karena akan mengganggu independensi dan kualitas audit. Hal ini sebagaimana standar audit seksi 322 paragraf 2 sampai 5. Sekian presentasi dari saya Adi Brilian atas kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.